Selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang Pak. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak sama adik-adik di rumah sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sama siapa di antar sini tadi Bu? Sama anak? Sama anak Pak. Sama anak, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat beliau kita masih diberikan kesempatan untuk datang dalam rangka pertemuan rutin kita, pertemuan P2 K2 untuk anggota kelompok PKH Desa Koto Celenti. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pencegahan kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak. Dulu kita membahas tentang mengenai kesehatan dan gizi ya Bu ya. Ya. Terakhir kita sesi yang ke-10 kita mengenai kesehatan di lingkungan keluarga kita. Bagaimana mau udah diterapkan di rumah kita Bu ya? Alhamdulillah. Dan Pak. disampaikan ke Bapak, Udah. ke anak-anak kita di rumah. Udah Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang ke-11 modul. Yang keempat kita kan ada 5 modul Bu. Ada 14 sesi, maaf, ada 14 sesi. Sekarang kita masuk ke sesi yang ke-11 mengenai pencegahan kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak. Anak, apa itu anak Bu? Kira-kira. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Oh, bagus. Tepuk tangan buat Ibu Rina telah menjelaskan apa itu anak. Betul. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun. Kita kan kalau anak kita udah 17 tahun, itu kan yang udah bisa bikin KTP ya Bu ya. Iya. Berarti itu kan udah dewasa. Berarti anak itu yang belum, seseorang yang belum berusia dari 18 tahun atau udah ada di dalam kandungan. Berarti itu. Nah, hak anak itu ada beberapa macam Bu. Kira-kira apa aja hak anak kita Bu? Kira Mendapatkan pendidikan, pendidikan. kasih sayang dari orang tua. Betul. Terus Bu, hak anak itu dapat diartikan ada hak yang melekat, hak azazi seseorang pada diri anak itu. Sama kita hak azazi manusia. Berarti ada hak. Anak itu kan manusia Bu, seseorang. Berarti ada hak yang melekat dalam dirinya gitu. Pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Hak ada sejak dilahirkan, bahkan saat di dalam kandungan. Anak itu di dalam kandungan sudah punya hak Bu. Sudah mempunyai hak untuk memperoleh asupan gizi yang baik, yang sehat. Nah, alhamdulillah ibu-ibu sudah melakukan itu ya Bu ya. Berarti sudah memenuhi hak anak. Kewajiban orang tua untuk memenuhi tersebut. Ya, itu kewajiban kita untuk memenuhi hak-hak anak itu. Kira-kira kalau kita tidak penuhi hak anak itu boleh dikatakan pelanggaran enggak Bu? Kira-kira. Iya, melanggar undang-undang Pak. Melanggar undang-undang berarti melanggar hak anak itu ya Bu ya. Pelanggaran hak berarti. Undang-undang tentang perlindungan anak. Kalau seandainya orang tua tidak mampu memenuhi hak anak itu, negara berhak tidak Bu? Kira-kira untuk mengambil alih anaknya, mengasuh Berhak, anak. Pak. Berhak ya Bu ya? Iya. Anak Ibu, alhamdulillah dipenuhi hak-haknya ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ke prinsip kita selanjutnya mengenai hak anak tadi. Hak anak itu banyak sebenarnya Bu, secara rinciannya. Ada 31 hak anak itu bermain, tuh hak anak berkreasi, ya Bu ya. Iya. Berkreasi. Terus apa lagi Bu? Beribadah sesuai agama. Terus Bebas berkumpul. bebas berkumpul, berarti bermain tadi ya Bu ya. Bermain. Pendidikan. Pendidikan. Terus Kehidupan yang layak. kehidupan yang layak. Kehidupan yang lanjut Bu. Lanjut Bu. Hak anak itu, hak anak bebas berkreasi, hak anak itu memperoleh pendidikan yang layak ya Bu ya. Iya.
Oke, itu tadi hak anak. tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Sekarang di samping hak itu kita harus mengetahui kekerasan terhadap anak. Dulu kan kita pernah membahas modul 1 kalau nggak salah ya Bu ya. Modul 1 mengenai pendidikan anak, kekerasan pendidikan anak. Kekerasan terhadap anak adalah satu perbuatan terhadap anak yang berakibat ketimbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, Bu, seksual, psikologis, termasuk pelantaran perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, seksual dan sosial terhadap anak. Perlakuan yang salah terhadap anak itu segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab atas mempunyai kewajiban untuk memeliharanya gitu. Baik, kita akan membahas mengenai setiap jenis kekerasan perlakuan yang salah terhadap anak. Ada fisik, apa lagi Bu? Ada psikis, seksual gitu. Ini kekerasannya secara fisik yang dilakukan seorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh. Itu fisik Bu, tidak nampak dia, nampak oleh kasat mata. Seperti apa Bu? Kekerasan fisik itu Bu? Mencubit, memukul, menendang, mengguncang-guncang. Kau nih gitu kan, saking kan geramnya gitu ya Bu ya. Masukkan cabai ke mulut Bu. Kalau orang kampung ladoi bekonya ya Bu ya. Nah itulah, itu dalam bentuk kekerasan fisik. Kalau psikis, tidak nyaman, dia tidak menyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Seperti apa Bu? Contoh, memelototi anak. Memelototi anak. Kita marah nih Bu ya, kita lototi anak gitu. Berarti kan ada hubungan secara psikis kita terhadap dia, kontak psikis berarti Bu ya. Mengatakan anak bodoh. Tidak tahu diri katanya ya Bu ya. Membanding-bandingkan, terus membenci anak, sesaran kemarahan dan lain-lain. Tidak menegur anak. Padahal anak ada di samping kita. Itu anak padahal pengen minta perhatian sama kita, sementara kita tidak menegurnya gitu. Itu merupakan kekerasan dan perlakuan yang salah dalam bentuk psikis. Selanjutnya dalam bentuk seksual, maka menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Sama dengan psikis tadi Bu, ada hubungannya. Kekerasan ini sering terjadi berulang, seperti antak dicolek, alat kelamin diraba-raba, baju dada diremas, seperti itulah Bu. Jadi hal-hal ini harus kita ketahui dan harus kita ingatkan kepada anak kita untuk menghindari terjadinya kekerasan seperti ini. Nah, mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, ada nggak ya ibu-ibu yang ingin bertanya? Tidak, ada Bu, pas ya? Ya. Pas, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Saya harapkan kepada ibu-ibu anggota PKH yang ada di sini, hindarilah kekerasan terhadap anak, karena ini akan berdampak kepada anak, berdampak ke masa depannya. Mungkin itu saja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.